Sekarang ini kan masih ramai berdebat membahas soal bahasa. Sebenarnya perdebatan ini ya konyol hal menurut saya. Mereka itu ingin menghibur diri karena kesalahannya. Mereka ini ingin menutupinya. Dan sampai sekarang masih menghibur diri dengan cara mencari propaganda. Apapun digabung-gabungkan untuk mempropaganda soal bahasa. Tapi anehnya itu bukannya bikin orang Indonesia itu marah, enggak. Justru orang Indonesia itu terhibur, lucu melihat komedian-komedian yang bergelar profesor. Mereka mengklaim katanya bahasa mereka itu 300 juta penutur. Akhirnya apa? Terpatahkan kan? Gimana mau 300 penutur, penduduknya saja 30 juta. Orang Melayu paling 19 juta, itu pun masih keturunan Jawa, keturunan Bugis, keturunan Indonesia, keturunan Bangladesh dan sebagainya. Dan yang menggunakan bahasa Melayu pun itu paling cuma 10% saja dari orang bumi putranya. Itu pun orang yang sudah tua dan orang-orang terpelajar. Kebanyakan sih bahasanya rojak. Ketika mereka itu mengklaim Indonesia itu benar merasa terhibur, bahkan lucu lah, bahkan untuk hiburan, bahkan untuk konten-konten kreator YouTube itu malah dijadikan ladang. Mereka itu dijadikan bahan candaan, bahan tertawaan. Kalau disuruh debat pun, kalau orang otaknya penuh logika, ibarat saya jadi profesor Malaysia, saya tidak mau, saya malulah. Kita ambil contoh lah, bukti lah, dimanapun dunia itu yang terpenting adalah bukti, bukan teori. Sekarang bayangkan, di UNESCO itu sudah tertulis bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10. Titik, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kalau Malaysia mau memperdebatkan silakan, tapi saya yakin kayak Singapura, Brunei, dia tidak mau memperdebatkan karena mereka pandai lah. Negara Singapura itu pandai, negara Brunei itu juga pandai, punya, apalagi Brunei itu bijaksana, tegas dan pandai juga. Bahasa Melayu di sana terjaga, berbeda Malaysia. Malaysia ini menghibur diri karena apa? Karena dia tidak punya identiti. Jadi berbagai macam cara itu dilakukan oleh profesor-profesor Malaysia untuk menghibur diri. Karena apa? Karena dulu mereka itu yang mengklaim bahasanya banyak penutur lah, inilah. Tetapi begitu mereka kalah, mereka itu belum siap. Perbedaan mentalnya itu sama orang Indonesia beda. Orang Indonesia itu berjuang. Pilihannya cuma dua kalau zaman penjajahan, merdeka atau mati. Ibarat kata dia siap menang, siap kalah. Tapi kalau profesor Malaysia itu beda lagi. Dia sebelum bertanding, dia udah ngomong tinggi, ngomong yang dulu-dulu, masa dulu seperti hebat dan sebagainya, itu mereka ngomong. Tapi kalau kalah mereka belum siap. Dibikin kalah pun mereka tidak siap. Pasti mereka akan menghibur diri. Yang alasannya apa-apa pasti ada itu. Karena itu sudah watak. Orang kalau tidak punya identitas, tidak mempunyai kepribadian, tidak mempunyai jati diri, tidak mempunyai rasa nasionalisme, ya semacam itu. Maksudnya apa? Orang seperti itu tidak mempunyai rasa untuk menghargai bangsa lain. Karena sifat atau ideologi yang ditanamkan dari awal itu sudah berbeda jauh. Mereka itu menganut paham Calvinisme. Calvinisme itu semacam gini, merasa bangsanya paling hebat, kaumnya paling hebat di seluruh dunia, sedangkan kaum-kaum lain, bangsa-bangsa lain itu bangsa rendah. Justru paham atau ideologi Calvinisme ini ditinggalkan banyak negara karena akan menghancurkan mentaliti sebuah negara. Bayangkan saja, negara ada 3 suku bangsa, ada 4 bangsa. Kalau satu aja yang menonjol, nanti pasti akan timbul perpecahan. Dimanapun dunia udah dihapus paham ini. Cuma di Malaysia ini paham ideologi ini justru dianut, dikembangkan, disebarkan. Katanya untuk memupuk nasionalisme mungkin.
Justru sebaliknya, ketika rakyat mereka itu diceritakan alam-alam halusinasi, Melayu Mahawangsa, mereka itu tidur, bukannya semangat malah tertidur. Begitu 10 tahun, 20 tahun bangun, dia kaget. Apalagi ke Kuala Lumpur, dia tambah kaget. Loh, lah kok orang Bangladesh semua, orang Cina semua, orang Tamil semua. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Mereka itu sibuk berandai-andai masa lalu, masa dahulu yang tidak pasti. Hidup itu seharusnya kalau orang berpikir logika ya, Tuhan itu menciptakan mata itu di depan. Maksudnya apa? Untuk melihat masa depan, bukan diciptakan di belakang untuk melihat masa lalu. Profesor Malaysia ini unik. Justru keunikannya ini menjadi bahan tersendiri, bahan hiburan buat rakyat Indonesia. Bahkan saya yakin konten-konten kreator atau netizen Indonesia itu justru terhibur, tidak marah. Biarpun kadang-kadang komennya barbar, itu mereka tidak marah karena buat lucu-lucuan saja. Karena sekarang ini kalau dipikir-pikir, di Malaysia ini sudah ada dua kaum di YouTuber, TikTok itu sudah ada dua kaum. Yang satu itu kaum pandai, yang kaum pandai itu terpelajar mengenal sejarah, walaupun dia tidak bersekolah, dia udah pernah ke luar negeri, jadi tahu dunia luar. Yang satu itu kaum terbelakang, itu seperti kata dalam tempurung, tahunya itu saja. Kalau yang diceritakan profesor ya itu saja. Itu terpecah jadi dua. Kebanyakan yang ini, yang menyesatkan itu Profesor Kangkung, yaitu profesor bahasa tapi membahas sejarah, dan dianut oleh kaum kangkung tadi. Jadi mereka dalam tempurung dia tidak tahu apa-apa. Sedangkan rakyat Malaysia, pemuda-pemuda yang pandai, terpelajar, kuliah ke luar negeri, pergi ke luar negeri walaupun sekolahnya rendah ke luar negeri, dia tahu negerinya itu seperti apa untuk saat ini tahu. Makanya mereka menghindari untuk mendengar hal-hal yang konyol, hal-hal cerita-cerita yang halusinasi itu mereka hindari. Karena mereka berpikir positif. Berpikirnya begini, orang-orang Malaysia yang maju, yang pandai, yang kaya itu, yang bekerja keras itu berpikirnya begini. Untuk apa kita itu mengenang masa lalu? Sedangkan masa lalu itu tidak berpengaruh pada kehidupan kita. Mereka itu justru semangat untuk bekerja, yang penting masa depan. Kerja mau gaji sedikit, gaji banyak, mereka syukuri, kerja nabung. Udah berpikirnya begitu saja. Karena untuk makan itu butuh kerja, butuh uang, bukan butuh khayalan halusinasi tentang masa-masa sejarah. Sebuah bangsa itu jika dia menceritakan kejayaan masa lalu, berarti negara itu sedang menghibur diri, karena untuk saat ini negara itu tidak berkembang, mengalami kemunduran. Ya, pesan saya sih untuk Profesor Malaysia ini, teruslah gencar-gencaran, tanamkan propaganda Melayu Mahawangsa dan besar, tanamkan terus, ceritakan kemana-mana. Justru itu suatu kebanggaan tersendiri buat warga Indonesia, biar mereka itu tertidur dalam alam halusinasi, biar mereka itu tertinggal. Sedangkan Indonesia, profesor semacam itu sudah tidak ada lah. Di Indonesia itu yang dibutuhkan adalah profesor pengkritik, kritik pemerintah, itu yang dibutuhkan untuk Indonesia. Karena apa? Sistemnya dialah membangun, bukan menjatuhkan. Tapi setiap ada pembuangan, ada profesor yang kritik itu untuk membangun. Berbeda dengan Malaysia, selalu memelihara profesor kangkung untuk menjatuhkan moral. Moral siapa? Ya moral bangsanya sendiri, untuk memecah belah. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, masa depan itu diperoleh bukan dengan cara berhalusinasi, tapi bekerja keras. Salam waras dari orang Indonesia.